Sobat Mahasiswa. Sobat Mahasiswa, tahu nggak sih apa itu sistem peredaran darah atau kardiovaskular? Ayo kita bahas bersama. That is fun! Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang bekerja secara sinergis untuk mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta mengangkut limbah metabolik untuk dikeluarkan melalui ginjal atau paru-paru. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam sistem peredaran darah. Jantung merupakan organ vital di dalam tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Terdapat 4 ruangan di dalam jantung, yaitu 2 ventrikel dan 2 atrium. Jantung juga memiliki 4 katup yang berfungsi agar darah tetap mengalir ke arah yang benar. Jantung berperan sebagai pusat sirkulasi darah dengan 2 sirkuit utama, yaitu sirkulasi pulmonal yang mengalirkan darah ke paru-paru untuk pertukaran gas, dan sirkulasi sistemik yang mendistribusikan darah ke jaringan tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke tubuh lain ataupun sebaliknya. Terdapat 2 jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan mengandung banyak oksigen kecuali pada arteri pulmonalis yang berfungsi membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Dan vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena cava pembawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui pernafasan. Darah. Darah merupakan komponen penting dari sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada plasma darah sebagai pembawa zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit yang membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit yang dibutuhkan untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, Sobat Mahasiswa, kita sudah mengenal bagian pentingnya. Lalu bagaimana peredaran darah akan bekerja jika tanpa penggerak? Karena itu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait siklus jantung. Yang pertama ada fase diastol. Saat diastol, otot jantung mengendur dan ventrikel atau bilik jantung mengisi darah. Katup antara atrium dan ventrikel terbuka, memungkinkan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Karena tekanan rendah, darah kembali ke jantung tanpa paksaan besar. Fase yang kedua adalah fase sistol, di mana otot ventrikel berkontraksi keras untuk memompa darah keluar jantung. Katup semilunar atau katup menuju arteri besar terbuka, agar darah dapat dikeluarkan dari jantung. Katup anterioventrikuler atau antara atrium dan ventrikel menutup, agar darah tidak kembali ke atrium. Tekanan sistol biasanya lebih tinggi dan saat diukur dengan tensi darah, ini tercermin di angka sistol misal 120 mmHg. Yang selanjutnya ada fungsi atrium. Atrium adalah ruang penerima darah di jantung yang juga dikenal sebagai serambi. Ada beberapa fungsi dari atrium. Yang pertama, atrium kanan menerima darah miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Atrium berkontraksi untuk mendorong darah ke ventrikel, berfungsi sebagai ruang penampung sementara dan pendorong awal. Kemudian ada fungsi ventrikel. Ventrikel adalah 2 ruang bagian bawah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Ventrikel yang dikenal juga sebagai bilik memiliki beberapa fungsi. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah ke paru-paru untuk pertukaran gas. Dari karbon dioksida diubah menjadi oksigen. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Karena tugas memompa darah ke seluruh tubuh, dinding ventrikel kiri lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan, agar bisa menghasilkan tekanan yang lebih besar. Lalu, bagaimana sistem peredaran darah di manusia? Sistem peredaran darah di tubuh manusia dapat terbagi menjadi 3,
yaitu sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi ini saling bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan peredaran darah yang menjangkau ke seluruh tubuh. Darah yang kaya akan oksigen masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, kemudian dipompa ke ventrikel kiri dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah menyalurkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, darah kembali ke atrium kanan jantung untuk proses pembersihan darah. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan sebaliknya. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh kembali ke atrium kanan melalui vena cava, lalu dipompa ke ventrikel kanan. Dari sana, darah dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen kemudian kembali ke atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ yang lain, jantung juga membutuhkan oksigen dan nutrisi agar berfungsi dengan baik. Darah yang menutrisi jantung dialirkan melalui arteri koroner ke otot jantung. Sumbatan pada arteri koroner dapat mengurangi aliran oksigen dan nutrisi sehingga meningkatkan resiko serangan jantung. Nah, sobat mahasiswa, kira-kira bagaimana ya jika kardiovaskular itu terganggu? Sobat mahasiswa, gangguan kardiovaskuler adalah penyakit yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Penyakit ini dapat bersifat akut atau tiba-tiba maupun kronis ataupun jangka panjang. Jenis-jenis gangguan kardiovaskuler meliputi: yang pertama ada PJK, penyakit jantung koroner. Terjadi karena penyempitan atau penyumbatan arteri koroner. Biasanya diakibatkan oleh plak kolesterol. Dapat menyebabkan nyeri dada dan juga serangan jantung. Yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi dapat merusak pembuluh darah dan jantung. Dampaknya bisa menyebabkan stroke, memicu gagal jantung, dan merusak ginjal. Yang ketiga ada stroke. Terjadi akibat iskemik atau tersumbatnya pembuluh darah otak, dan hemorhagik, pecahnya pembuluh darah. Gejalanya bisa kelemahan mendadak, sulit berbicara, dan wajah yang menurun. Nah, sobat mahasiswa, dari gangguan kardiovaskuler tadi dapat dilakukan pencegahan melalui perubahan gaya hidup dan pemeriksaan kesehatan seperti menjaga pola makan sehat dengan cara tingkatkan konsumsi sayur, buah, ikan berlemak, juga kacang. Kurangi garam, gula tambahan, makanan cepat saji, daging olahan, juga gorengan. Kemudian, aktivitas fisik rutin, seperti aktivitas intensitas sedang yang bermanfaat melancarkan aliran darah. Selanjutnya, menghentikan kebiasaan merokok, mengurangi risiko penyakit jantung hingga 50% dalam 1 tahun setelah berhenti. Lalu, lakukanlah kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Periksa tekanan darah minimal 1 kali sebulan. Cek kolesterol 1-2 kali setahun dan cek gula darah terutama bila ada risiko diabetes. Yang terakhir ada manajemen stres. Lakukanlah meditasi, olahraga ringan, tidur 7-9 jam per hari, dan atur waktu kerja juga istirahat. Sobat mahasiswa bisa coba kerjakan soal ini dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih sobat mahasiswa yang telah menyimak pembahasan kita terkait sistem peredaran darah atau kardiovaskular. Sampai jumpa!